Anak belum tidur ya? Sini minum susu. Wah, sudah jam berapa ini? Langit hampir terang. Masih lembur ya? Selesai kerjaan langsung tidur. Proyek selesai. Gaji bisa naik jadi 6.000. Kerja lembur terus, mending kita berhenti ya. Usaha bisa menutupi kekurangan. Aku pendatang baru di bisnis ini. Saat muda, harus lebih giat. Istirahatlah. Jangan lupa minum susunya. Itu khusus ku minta didatangkan dari Belanda. Aduh, Sudah tahu, sudah tahu. Tidurlah sana. Tidur lebih awal ya. PAK Zhang. Kamu kan orang terkaya di kota das. Kenapa ada waktu kesini mencari saya? Masih karena anak-anak. Anak saya juga meneliti roket. Akhir-akhir ini sibuk dengan proyek. Setiap hari begadang dan lembur. Saya benar-benar khawatir. Lama-lama tubuhnya tidak kuat. Saya ingin minta bantuan Anda. Beri saran. Iya. Anda Profesor Pemenang Nobel Beri Masukan. Daur ulang roket. Tren di dunia antariksa saat ini. Bidang penelitian sulit. Pantas saja anak kita lembur, terus baru 3 tahun lulus. Berikan saja saran seadanya kalau tidak bisa. Langsung jujur padanya, katakan padanya. Ayahnya adalah orang terkaya di Daxia. Jadi rich kid yang santai saja. Jenius. Benar-benar ide jenius. Anakmu adalah Z Tuhan. Dewa Z. Dia adalah orang dalam bidang penerbangan luar angkasa. Semua memanggilnya Dewa Z. Tak disangka itu anak kalian. Anak saya adalah jenius. Lian. Apakah data Sudah diperiksa dengan benar? Ketua tim. Semua sistem siap. Zukue 1 siap diuji coba. baik? Komputer kita cukup untuk 1 pengapian. Mungkin kita simulasi sekali lagi. Tidak perlu, saya sudah simulasi ratusan kali. Tidak akan ada kejutan. Apakah semua sudah siap? Api. Ya, berhasil. Roket Mars berawak pertama, Zhuike 1, ternyata kita yang desain. Kakak, kamu seperti dewa bagi saya. Kerja keras membuahkan hasil. Walau bukan lulusan sekolah ternama. Tapi kalau kita berusaha keras, pasti dapat hasil. Kenapa mati lampu? Pak Liu, di pesta tadi ada banyak anak muda berbakat. Tidak ada yang menarik perhatianmu? Saya sudah punya target, Saya paham. Legenda luar angkasa Z memang. tapi tidak tahu di mana. Kalau bisa menemukannya, proyek Zukue 1 perusahaan kita bisa selesai dengan mudah. Terlalu sayang. Kenapa malam-malam begini kantor masih menyala? Apakah tagihan listrik? Pak Liu, jangan marah. Besok saya akan bicara dengan mereka. Kenapa listrik mati? Habis sudah data. Nggak ada lagi. Kalian ngapain? Lembur aja. Kalau enggak, makan bersama. Lian, kamu ngomong apa? Apa? Kamu matikan saklar listrik? Ya. Listrik perusahaan gratis? Cellular CPAP. Direktur Liu, desain Zukue nomor 1 hampir selesai. Beberapa halaman tersisa. Tiba-tiba memadamkan, data semua hilang. Kamu masih menyalahkan saya? Besok itu tender, sampai sekarang belum selesai. Biasanya bagaimana kerjanya? Tahu tidak kalau tender besok gagal, berapa kerugian perusahaan? 5 miliar. 5 miliar. Perusahaan memelihara kalian. Cepat cari solusi buat saya. Kalau tidak, saya menggugat kalian sampai bangkrut. Semua data hilang. Bagaimana bisa pulihkan? Sampah. Saya lapor polisi, kalian masuk penjara. Sudah simulasi ratusan kali. Harusnya bisa pulihkan sebagian.
Serius? Ratusan langkah dasar dan puluhan ribu parameter. Kamu ingat semuanya? Cuma simulasi lebih banyak dari kalian. Hanya sedikit kesan saja. Wah, pandai sekali berpura-pura. Siapa tahu kamu sungguh usaha atau hanya pura-pura saja. Saya tidak tahu benar kalian. Biar saya lihat. Paklu, Apa bagus di sini? Saya laporkan mereka ke hukum. tunggu, tidak ada masalah. Sistem tenaga. Sistem kontrolnya sangat sempurna. $800 juta anggaran. Kalian mau menguras perusahaan atau kalian sedang korupsi? 800 juta. Uangku datang dari tiupan angin? Pak Liu. Proyek ini untungnya belasan miliar. 800 juta adalah pengeluaran. Itu karena kemampuanmu kurang. Pembawa bahan bakar, anggaran dipotong setengah. Pak Liu. Zhukue One Rocket berawak. Sebagai orang dirgantara, saya tahu keselamatan jiwa paling penting. Ini tidak boleh dilupakan. Ang Tianyao. Apakah meragukan profesionalisme atau rencana Pak Liu? Kamu tahu tidak berarti berhak membantah Pak Liu. Pak Liu lulusan berbakat MIT. Ingat ini. Buka perusahaan untuk uang, bukan amal. Jika bisa untung lebih 3 miliar, kenapa tidak? Tapi Pak Liu, rencana ini terlalu berisiko. Aku, Zhang Tianyao. Bisa kerja ya kerja. Kalau tidak bisa, pergi. Kodok berkaki 3 sulit dicari. Tapi sarjana dengan gaji 5.000 ada di mana-mana. Itu benar. Di Dacia tidak pernah kekut, hanya orang. Kalian gak kerja, banyak yang mau. pergi ya pergi. Kerja yang kacau ini. Aku nggak mau kerja lagi. Pergi-pergi, kerja kacau ini. Aku nggak mau kerja. Mau pergi silakan. Bayar dulu denda perusahaan. Denda. Proyek ini tidak selesai, ketua pergi dulu berdasarkan peraturan. Kamu harus Mengganti 50.000. Oriental Tion. Gajiku sebulan 4.300, kenapa denda 50.000? Kalau tidak puas kamu laporkan saja. Perusahaan bisa menunda. Kamu bisa menunda tidak? Pak Zhang. Itu kakakku yang terburu-buru. Janggon dimasukin kuhari. Ya, Direktur Sang. Kami cuma bercanda. Hei. Tidak pergi ya? Aku tidak pergi. Kamu anggap perusahaan ini apa? WC umum? Mau pergi-pergi, mau datang cepat minta maaf ke Pak Liu. Kenapa berdiri di situ? Tidak tahu diri. Kenapa menatap? Mau pukul? Mas, Jangan gegabah. Perusahaan besar mem-PHK. Baru lulus, cari kerja juga susah. Tahan dulu. Pak Liu. Maaf. Direktur Zhang. Tolong serahkan desain ini ke pusat antariksa Jiangcheng untuk ditinjau. Pak Liu, saya pasti lakukan. Saya yakin setelah Anda mengubahnya, desain Zhukue nomor 1 pasti akan menang tender. Tapi, Pak Liu, kamu pikirkan lagi. Rencana tidak akan lolos tender. Zhang Tianyao, belum selesai ya? Zhang Tianyao beri muka? Pikir kamu jadi pemimpin kelompok hebat sekali? Baiknya kamu tahu diri. Aku bilang sekali lagi, bisa kerja kamu kerja, tidak bisa kerja kamu pergi. Pengambil hati tidak bikas, wanita otak kosong. Pikirkan rencana cadangan, perusahaan ini akan bangkrut. Semua orang pulang. Malam ini kalian sudah bekerja keras. Tata letak desain sudah diubah. Pasti tidak akan menang tender, bonus dan kenaikan gaji. Semua hilang. Minum banyak sekali. Untuk APA, Baju pun belum diganti. Anak lelaki sudah sukses. Saya senang. Tidak bisa minum 2 gelas ya? Lagipula, un tu capag anti-baju. Orang Tianyao sedang sibuk buat roket. Dia mana ada waktu. Ayah, Pergi. kalian. Kalian. Itu kamu. Kasih tahu Pak Li. Jangan kira traktir makan enak. Beli saya baju jelek. Saya berterima kasih padanya. Itu belum selesai. ja, Dulu saat kita sekolah bersama, dia Menge ja saya. dorong ayahmu ke parit. Ayahmu hampir tenggelam.
Aku tak akan memaafkannya. Saingan cinta ayahku dulu kembali untuk pamer setelah jadi kaya. Kalian berdua orang tua. Orang miskin. Bosku beli barang. Kenapa kalian tidak menolak? Kamu ngomong siapa? Kenapa? Mau berkelahi ya? Aku kasih tahu, aku masih ada urusan. Anakku menunggu bantu belajar. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ayah ibu. Salahku membuat kalian teraniaya. Nak, kamu bicara apa sih? Kamu jadi kebanggaan ayah dan ibu. Betul. Kenapa diam saja? Pulanglah. Ayahnya. Anak kita sekarang sudah begitu luar biasa. Kita berhenti menyembunyikan identitas? Bisakah kamu memandang lebih jauh ke depan? Biarkan Tianyao berlatih 2 tahun. Dia masih bisa lebih luar biasa. Ayo pergi. Bos kami Liu adalah lulusan MIT. Kalau bisa kerjakan, kalau tidak bisa, pergi saja. Kalau sini tak menerima saya, pasti ada tempat lain yang menerimanya. Tengah malam ada yang kirim CV. Anak muda sekarang benar-benar kerja keras. Rencana penggunaan kembali roket. Bukankah Ketua Wang pernah bilang, rencana penggunaan kembali roket adalah ide dari Tuan Z? Jangan-jangan dia mau datang ke pusat penelitian kita. Perusahaan peserta 1, acara besar dan Zhang Tianyao. Oriental Tianzhou. Pernah dengar atau tidak? Perusahaan biasa, penelitian teknologi mesin, bahkan mahasiswa pun tak berani lakukan. Hampir tertipu oleh anak muda ITU. Sudah kirim puluhan email. Kenapa masih belum ada yang merespon saya? Ada yang mencariku. Masih belum bisa. Sepertinya harus menunjukkan prestasi pribadi sebelum bisa pindah kerja. Desain Zukue 1. Harus lolos peninjauan. Pak Li. Siapa Anda? Pak Li, insinyur desain roket Eastern Tianzhou. Ini adalah draft desain Zukue 1. Eastern Tianzhou. Pak Li, coba lihat dulu. Taruh di meja saya, hasilnya akan diberitahukan nanti. Pak Li, silakan lanjutkan. Bantu saya tunda sebentar saja. Pak Li. Seseorang di lobi lantai 1 mencari Anda, sebaiknya Anda turun. Teman lama saya. Baiklah. Lipstikku tertinggal di atas.
Bukankah kamu sudah pergi? Lipstikku tertinggal di... Aku kembali untuk mengambilnya. Bro. Kamu bilang ini tidak akan masalah? Mengubah satu parameter. Kalau benar bermasalah, aku yang tanggung. Pikiran yang sangat berani. Desain yang sangat cerdas. Cepat datang lihat ini. Siapa yang mengubah ini jadi sempurna? Ini tertulis. Bu Miaoyan. Kamu bilang dia. Aku bertemu dia di pesta. Berdandan heboh, tidak seperti peneliti. Periksa siapa yang mengerjakan proyek Tianzhou Orient Zhukue nomor 1. Itu Sang Tia. Kamu bilang siapa? Zhang Tianyao. Zhan Tianyao. Selamat siang, rekan-rekan. Hari ini merupakan tahun kelima berdirinya perusahaan kita. Jadi, saya putuskan untuk mengadakan perayaan malam ini. Apa? Direktur Zhang. Pak Liu, barusan Pak Li dari Pusat Astronautik bilang mau datang. Apakah draft desain kita sudah disetujui? Kemungkinan besar. Bagus sekali. Begini, semua karyawan harus hadir tepat waktu untuk perayaan ulang tahun. Saat itu saya memberikan penghargaan kepada tim dan individu dengan ada juga bonus uang. Baiklah, saya mau ngomong sedikit. Memiliki bos seperti Pak Liu adalah keberuntungan. Mari beri tepuk tangan lagi. Direktur Zhang, tim kita ada bonus kan? Kebanyakan dokumen desain Zhukue nomor 1 dikerjakan tim kita. Ada, tentu saja ada. Bukan hanya tim kalian, terutama kerja kerasmu, perusahaan tidak akan melupakannya. Pereyan Dongfang Shen. Pereyan Dongfang Shangzhou Li Matin Dongfang Shangzhou. Baiklah rekan-rekan, setelah menikmati lagu dan tarian meriah, mari kita mulai acara pertama perayaan tahunan, yaitu penghargaan individu terbaik. Untuk Dongfang Tianzhou, tanpa kerja kerasnya, perusahaan tidak akan berkembang cepat. Berperilaku tidak sombong, memperlakukan rekan kerja seperti saudara. Karena dia, kita mencapai. Proyek Zhukue nomor 1 tepat waktu, pasti semua sudah bisa menebak siapa. Dengar-dengar Zhukue nomor 1 dibimbing oleh kepala grup Zhang. Pasti dia yang dimaksud. Belakangan ini dia sering lembur di kantor, sampai berjam-jam. Bahkan malam juga sering tidur di kantor. Bukan di. Lalu siapa? Kakak, majulah. Bagaimanapun tidak akan ada Zhukue nomor. Iya, kakak, cepatlah pergi. Kalian juga penting untuk proyek ini. Wah, Kita bantu-bantu. Mari kita undang penerima penghargaan. Liu Miaoyan, CEO Liu. Terima kasih atas pengakuan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bu Liu atas kerja kerasnya tahun ini. Kenapa Liu Miaoyan dapat penghargaan? Apa hubungannya dengan kamu? Jangan gegabah. Lian, desain proyek Zhukue satu kalian yang buat. Tapi, perubahan 20% dari Bu Liu adalah inti. Dia yang membuat proyek kalian hidup kembali. Bisa digunakan untuk tender, kalian tidak berterima kasih cukup. Masih berani bikin keributan di sini? Tapi kamu tadi bilang mau kasih bonus ke kelompok kami. Masih mikirin bonus? Dengan tindakan kalian, sepeser pun gak bakal aku kasih. Sudahlah. Melihat kerja Aku bisa keluarkan 50.000 ini. Tapi menurut aturan perusahaan, mereka harus dikurangi banyak kan? sekarang aku coba hitung. Tim proyek melanggar 10 perjanjian perusahaan. Dipangkas 6 juta. Sekarang, masih berutang 1 juta ke perusahaan. Kenapa kurang 1 juta? Berlima seminggu tidak ada catatan kehadiran. Siapa tahu kalian masuk kerja atau tidak. Kami untuk proyek Zhukue 1.
Setiap hari begadang kerja sampai tidur di kantor. Siapa yang melihat? Ada yang tahu nggak? Pastinya ada yang lihat lah. Nggak absen. Potong 4 juta. Dan kamu, Ang Tia Nyao. 2 minggu berturut-turut nggak kasih laporan. Kamu anggap aturan perusahaan omong kosong? Laporan kerja. Itu apa sih? Pergi baca sendiri kontraknya. Halaman ketiga, pasal kelima, tertulis jelas. Kekurangan 1 laporan kerja, denda 2.000. Kamu kekurangan 10 potong 20.000. Jumlahnya jadi 60.000. Ada keberatan? Nah, Pak Zhang, ambil laporan kerja sejak masuk, kita bantu hitung berapa seharusnya terima. Piala ini sebenarnya milik kamu Liu Miaoyan atau Zhang Tianyao. Kalian sadar gak sih? Kepala tim kami tidur 2-3 jam, kerja mati-matian di perusahaan kalian. Kalian tidak tahu malu, hari ini aku benar-benar akan menghajar kalian. Saat kami begadang kalian ngapain? Data hilang sebelumnya gara-gara kalian, proyek sudah selesai. Kalian Zhang Yun. Potong gaji, potong gaji, potong gaji. Selain potong gaji tahu apa lagi? Kemampuan saya memang tidak bagus. Sejak masuk perusahaan, saya selalu bekerja keras menyelesaikan semua proyek. Setiap kali ke kantor, kalian selalu pulang duluan. Apa kontribusi kalian untuk perusahaan? Kalian bilang menganggap kami sebagai saudara. Menurut saya, kalian menganggap kami seperti binat, meskipun kemampuan saya kurang. Saya cukup berusaha. Tanpa kalian, apakah aku akan mati kelaparan? Perusahaan sialan ini, aku tidak mau tetap di sini. Bagus sekali kata-katamu. Aku juga tidak mau kerja lagi. Aku juga tidak mau kerja lagi, Tidak mau kerja lagi. Semua kalian pergi. Tanpa kalian, perusahaanku semakin sukses. Masa depan lebih gemilang. Li Lao Datong. Siapa itu Sang Tianyao? Selesai? Tahu kita? Mengubah desain. Datang un tuk manga kinikita. Lilau. Zhang Tianyao sudah dipecat. Typecat. Bukankah Zukue nomor 1 desain dia? Pak Li. Anda salah, meski dia yang merancangnya. Bisa mendapatkan tender berkat modifikasi besar dari manajer Pak Liu. Naskah desain Anda yang memodifikasinya. Tentu saja saya. Memang wanita tidak kalah dengan pria. Baru saja saya salah paham. Lihat ini. Kita memenangkan tender. Pak Liu. Kita berhasil. Ini proyek bernilai 2 miliar. Ini memang kabar baik. Hari ini benar-benar penuh dengan kabar baik. Maksud Tuan Liu adalah, Hari ini ulang tahun perusahaan kita. Itulah kabar baik pertama. Dan yang kedua adalah kabar baik dari Pak Li. Dan juga, kebetulan saya baru pecat beberapa orang tak berguna. Bukankah ini kabar baik berlipat? dia itu Sang Tianyao, kan? Kemampuan kerjanya benar-benar seburuk itu. Bukan cuma buruk. Kepribadiannya lebih meragukan. Tak usah bicara tentang Pak Li, Tidak usah buruk. Aku juga punya kabar baik di sini. Selamat untuk Pak Liu. Pak Li, jangan bikin penasaran. Sejujurnya, aku sangat suka dokumen desain ini. Luar biasa sempurna. Jadi saya kirimkan ke Federasi Aeronautika Internasional. Untuk bersaing penghargaan luar angkasa dunia. Coba tebak hasilnya gimana? Penghargaan luar angkasa, bukankah itu penghargaan tertinggi di bidang luar angkasa? Pak Liu, Anda mendapat penghargaan. Betul sekali. Tim penghargaan sedang dalam perjalanan. Wah, Ini jelas adalah kehormatan Anda. Tuhan. Akhirnya kita bisa bertemu. Pak Li benarkah apa yang Anda katakan? Pak Liu, Li tidak mungkin salah. Lagi pula, hak Anda. Berkat ide brilian. Dengan perubahan, desain menjadi hidup. Bagaimana bisa menang penghargaan? Apakah mengandalkan mereka? Perubahannya memang banyak untuk memikirkan desain yang luar biasa itu. Benar-benar kerja keras untuk Pak Li, Anda terlalu berlebih. Saya melakukan perubahan. Pak Liu, Anda terlalu merendah. Kamu sudah banyak sekali mengubah, hampir 80%. Memang tidak mudah aku ingin menemui kamu. Untuk membahasnya, 80%. Aku hanya mengubah 20%. Apa 20%? Jelas sudah mengubah 80%. Kamu ingat salah, kan? Aku hanya mengubah bahan bakar dan 2 bagian. Apa maksudmu?
Itu dua bagian yang kamu ubah. Ya memang saya yang ubah. Saya pikir sudah ubah dengan baik. Kamu. Bodoh. Itu dua bagian yang paling bodoh. Paling tidak berharga dalam Pak Li, Anda salah paham, perubahan Pak Liu adalah yang terbaik. Hemat biaya 3 miliar. sangat bodoh. Di bidang penerbangan luar angkasa, dari awal hingga akhir harus selalu mengingat satu hal. Keselamatan nyawa penting dari segalanya. Apakah kamu lupa? Astaga, bro. Kata Pak Li ini persis dengan kamu katakan. Sepertinya itu memang tulisanmu. Benar, benar. Ini adalah ketua tim kami, Zhang Tianyao. Anda mengatakan dia hama yang menghisap darah perusahaan. Itu konyol. Jika sebuah proyek seperti aku suka membuangnya ke tempat sampah. Lebih baik ku buang saja ke tempat sampah. Maafkan aku, Tian Liu, tapi kerjasama kita dibatalkan. Tuan Li, saya pikir Anda pikun. Bagaimana dia bisa tahu lebih banyak tentang manufaktur kedirgantaraan daripada aku? Mari kita lihat. Kamu tidak mengerti kehebatan modifikasiku. Kurang ajar. Siapa yang memberi kamu hak berbicara seperti itu padaku? Hubungi Ketua Wang, dia tidak perlu datang menyerahkan penghargaan. Di sini, Di sini hanya ada satu wanita gila. Ya, berani sekali kamu, Tuan Li. Saya kira kamu sudah bersekongkol dengan Zhang Tianya. Kalian berdua bekerja sama untuk menargetku dan perusahaan, kan? Kamu percaya nggak aku telepon Ketua Wang dan bongkar semua kedokmu? Ya, laporkan. Harus laporkan, telepon sekarang. Ketua Wang dari Federasi Astronautika Internasional. Apa yang kalian lakukan? Itu Ketua Wang. Dia memimpin lebih dari 100 proyek roket dan telah memenangkan 2 penghargaan ruang angkasa. Figur yang benar-benar penting. Apa yang dia pegang piala penghargaan ruang angkasa dunia, kan? Penghargaan tertinggi astronautika. Siapa di antara kalian yang Nona Liu Miaoyan? Ketua Wang itu saya. Nona Liu. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Hanya saja belum pernah bertemu. Ketua Wang, maksud Anda apa? Haha, kuma terlalu bersemangat. Hal lainnya nanti kita bicarakan. Kini mewakili Badan Antariksa Internasional untuk memberikan penghargaan ini kepada Anda. Ketua Wang. Presiden Wang, penghargaan tidak boleh diberikan kepadanya. Karena rancangan. Bukan dia memodifikasinya. Maksudnya apa? Dalam naskah desain Suzaku 1, Liu Miaoyan memodifikasi bahan bakar dan pembawa. Itu bagian paling tidak berguna, dia tidak berhak mendapat penghargaan ini. Presiden Wang bukan seperti itu. Dia tidak mengerti modifikasi. Tidak. Mengubah manapun tidak penting. Yang ingin saya tahu sekarang adalah siapa yang mengubah bagian terakhir. Itu aku. Jadi tidak salah ya. Desain dokumen, bagian terbaiknya. Bukan di bagian tertentu tapi di parameter terakhir yang diubah. Kamu pikir tindakan ini tidak akan menyebabkan masalah? Aku mengubah satu parameter. Bro, Itu bukan kamu yang ubah? Nona Liu, saya hanya kurang ilmu, belum bisa memahami sentuhan ajaib Anda. Tolong bimbing saya, Nona Liu. Saya. Nona Liu tidak ingin bicara. Parameter yang Anda sebutkan. Kamu tidak tahu. Saya tahu parameter yang mana. Yang diubah adalah parameter orbit. Ini kamu. Ini kamu. Parameter orbit. Kapan dia ubah? Kenapa aku tidak tahu? Ketua Wang. Ini kebetulan, kucing buta bertemu tikus mati. Dia kebetulan tebak benar. Diam. Lanjutkan bicara. Karena anggaran pembawa dan bahan bakar berkurang setengah. Memastikan keamanan Zhuque-wan. Menyesuaikan parameter orbit. Lebih cepat sampai ke Mars. Untuk mencegah kejadian tak terduga. Tidak. Tidak benar. Kamu menggunakan parameter orbit yang baru. Apa artinya ini? Ini adalah yang aku kembangkan sendiri supaya kecepatan Zhuque-wan mendekati kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya loncatan. Bagaimana kalau teknologi kecepatan cahaya? Kita sampai Mars hanya perlu 3 jam. Banyak ilmuwan yang tak bisa memecahkan misteri ini. Berhasil menelitinya sendirian.
Hanya mendekati kecepatan cahaya. Dan sekarang saya lihat forum ilmiah luar negeri juga sudah mengembangkannya. Orang asing itu hanya membesar-besarkan saja. Tapi kamu masih seperti dulu. Rendah hati dan hati-hati ya. Sebelumnya, Kita bertemu Z-God. Rendah hati. Ketua WAM. Saya lihat dia lebih berani dari siapapun. Seorang yang sudah saya usir berani mengklaim telah menemukan teknologi lompatan kecepatan cahaya. Benar-benar membuat orang tertawa. Itu karena kamu tidak tahu apa-apa. Benar kan, Z-God? Si God. Dia adalah Z-God. Siapa lagi yang bisa? Kau adalah Dewa Z. Kapten Zhang, kau adalah Dewa Z. Zhang, kau adalah Dewa Z. Tak heran kau begitu kuat. Siapa Dewa Z? Kau bukan Dewa Z. Apa Ketua Wang perlu tanya? Dia sudah mengakuinya. Siapa yang tidak tahu Z-God adalah jenius ilmiah? Dewa Z adalah seorang jenius. Dia melakukannya untuk 1.000 sebulan? Untuk $1.000 sebulan? Ya, benar. Aku belum pernah bertemu Z. Tapi kami sudah berkomunikasi dengannya di forum, dan kami punya hubungan yang baik. Dia akan kembali membantuku. Sedangkan kau, beraninya kau berpura-pura menjadi Dewa Z? Tangkap dia. Tunggu. Dia bukan Dewa Z. Bagaimana dia tahu mengubah parameter orbit dan tahu artinya? Ketua Wang. Semua adalah kebohongan yang dia buat. Kalian juga percaya. kakap. Jangan lagi menjelek-jelekan saudaraku. Saya yang mengubah parameter. Kenapa dia tidak mengaku sebagai Dewa Z? Kakak. Menulis tanda tangan Z? Ya, Apa kau tak mengerti? Dia Dewa Z, tapi tidak seperti kalian. Kakakku seharian di laboratorium, jadi tak punya waktu untuk internet. aneh sekali. Aku benar-benar semacam Dewa Z. Konyol. Benar. Ang Tia Nyao. Apa seorang yang bikin ribut demi 5.000 juga pantas dibandingkan dengan Dewa Z? Nggak percaya? Baiklah. Periksa CCTV, kita lihat siapa yang ubah parameternya di kantor Pak Li. Bagaimanapun kita akan langsung tahu. Bagaimanapun, kita akan langsung tahu. Suruh orang ambil rekaman CCTV. Masih berpura-pura. Merusak perayaan ulang tahun perusahaan aku saja sudah cukup. Tapi pura-pura jadi Z-God? Nanti kalau rekamannya datang, kalau bukan kamu, Zhang Tianyao. Presiden Wang, sarankan blokir orang tak tahu malu seperti ini. Biarkan dia tak punya tempat di industri dirgantara. Akibat membohongi saya. Tidak akan semudah itu. Kalau benar saya yang mengubahnya, Saya akan umumkan ke seluruh industri dirgantara. Saya minta maaf secara terbuka kepada dan merekomendasikan Anda ke Federasi Astronot Internasional untuk menjadi presiden berikutnya. Presiden Wang. Presiden berikutnya ini. Ini. Jika dia benar-benar Z, yakin dia mampu memikul tanggung jawab. aku tidak tertarik pada ketua. Bagaimana denganmu? Masih tidak tertarik. Kamu pikir kamu Dewa Z? Kalau data itu memang kamu yang ubah. Perwita dan minta maaf. Minta maaf. Kita sepakati itu. Pak Li. Zhang Tianyao, demi kita pernah jadi rekan kerja. Asalkan kamu mau mengakui kamu berpura-pura jadi ZD, dan sujud meminta maaf. Mohon pada Presiden Wang. Supaya kamu dibiarkan. Wanita ini benar-benar pandai berpura-pura. Tidak dengar? Direktur Liu sudah baik hati memberi kalian kesempatan, cepat lakukan. Siapa melepaskan? Belum tentu tahu. Lihat dulu rekaman CCTV baru bicara. Direktur Zhang.
Yang ubah parameternya adalah Sang Yun. Dia sebenarnya adalah Z-God. Kamu adalah Z-God. Parameter itu diubah oleh kakakku. Mereka mengutak-atik monitor. Ketra Wang ada di sini sekarang kebenaran di depan mata. Lihat cepat. Zhang Tianyao juga muncul. Bagaimana kalian tahu aku ubah parameter orbit? Bukan kebetulan beruntung tebakannya. Aku sudah diam-diam masuk lewat pintu belakang dan mencuri lihat. Berani sekali kalian membohongiku. Tidak. Parameter diubah kakak. Masih berani bersikeras. Ketua Wang, Manayer Liu. Awalnya tak ingin mengungkapkan identitas, hanya ingin fokus melakukan penelitian, berharap mereka pergi dengan tenang dan tak mengganggu perayaan ini. Aku tak akan menuntut mereka. Tidak disangka. Malah makin serakah. Kamu, Kenapa? Maria. Coba tanya hati nuranimu sendiri. Direktur Zhang tidak cukup baik padamu. Dia ubah parameter orbitmu biar desainmu bisa diterima. Ingin ambil alih identitas, jasanya. Mulai sekarang, kamu dan kalian semua tidak diizinkan masuk ke pusat luar angkasa. Cepat pergi. Mau diusir keluar? Keluar. 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 Kita bisa pergi. Pasti yakin dalam hati. Dia adalah Dewa Z. Kita bisa pergi. Kalian yakin dia adalah Dewa Z? Kalian tahu sendiri bagaimana sifat Sang Yun di kantor. Penjilat mengangkat kaki, berani mengaku Dewa Z. Sialan, kau berani memfitnahku. Rekaman CCTV jelas. Kau bilang aku bukan Dewa Z. Punya bukti? Kalau mereka punya bukti pasti dikeluarkan. Kenapa tidak ada? Bukti apa? Bukannya Dirinya adalah Dewa Z? Kebetulan. Biar dia tanding sama kakek saya langsung. Gimana cara tandingnya? Dewa Z telah 3 tahun menghilang, tapi naskah desainnya tersebar di luar. Suruh mereka tanding bikin gambar. Lihat siapa naskahnya yang lebih cocok dengan Dewa Z. Nanti hasilnya jelas sekali. Kenapa? Takut ya. Bandingin aja. Kami takut sama kaliannya. Tapi kalau kalian kalah, harus berlutut. Minta maaf ke aku, Direktur Zhang, seluruh perusahaan. Kalian hancurkan perayaan tahunku dan menyamar sebagai Dewa Z. Ini belum selesai. Bro. Kita bertaruh. Lagi pula aku tidak tahu siapa Dewa Z. Hanya nama saja. Biarkan dia ambil, kenapa tidak? Itu namamu, kenapa harus berikan ke mereka? benar. Aku tidak suka pada mereka, harus pukul mereka. Kalian. Kenapa? Baik ya. Gampang, kan? Berlilik. Aku taruhan. Kalau kalian kalah, berdiri manis, biar Lili tampar kalian 2 kali. Kalian bisa menang. Easy. President Wang Silicon and Berry Soul. Kalian buat satu. Roket pengangkut paling tidak bisa membawa 10 satelit. Yang berhasil, baru bisa cocok. Nazca Z. Peluncur roket terhebat kita di industri penerbangan. Sepertinya hanya bisa membawa 8 satelit. Ketua Wang, beri tingkat kesulitan setinggi ini. Sepertinya tidak perlu cocokkan naskah Z, cepat sujud minta maaf. Begini masih Siapa bilang saya tidak bisa desain? bagaimana? Saya sebenarnya tidak tahu. Kenapa Zhang masih belum mulai menulis? Apakah kamu juga tidak tahu? Kenapa buru-buru? Direktur Zhang sedang merencanakan. Tidak seperti dia, yang melempar langsung ke kertas. Seperti menyerah saja. Itu masih lebih baik daripada orang yang tidak bisa apa-apa. Kalau tidak mengerti, jangan bicara. Waktu Direktur Zhang masuk perusahaan tahun lalu, desain yang dia serahkan itu apa? Ini roket peluncur. Jika dia bisa merancang baik, pasti cepat selesai. Betul. Aku bisa saja naskah itu waktu dulu. Aku menyontek dari Z-Shed. Modifikasi sedikit, tambah beberapa satelit pasti oke. Lihat. Direktur Zhang sudah mulai mendesain. Tunggu saja, kalian Lihat-la. Zhang Tianyao. Diameron Cambucan, un succès plus atli. 20.
Roket yang membawa 20 satelit. Seumur hidup juga tidak bisa merancangnya. Presiden Wang, matamu pasti salah lihat. Kakakku tidak bisa melakukannya, perhatikan dia. Lihat apa yang digambar. Anjing saya menggambar lebih baik. Jelek banget. Tidak bisa dibandingkan dengan Zhang Tianyao. Iya, desainnya seperti karya seni. Mungkin Kak. Z adalah dia. Kalian tahu apa? Direktur Zhang ada di posisi tinggi. Menggambar tidak perlu dia lakukan sendiri. Sedikit kaku itu wajar. Aku rasa dia bukan canggung, tapi benar-benar tidak bisa. Aku sudah merancangnya. Selesai secepat ini, apa buat kita keliru? Mana baik mana tidak, Wang tahu setelah melihatnya. Ya, nanti juga terlihat. Benar. Tidak seperti orang, masih belum selesai. Siapa yang belum selesai? Ketua Wang lihat punyaku dulu saja. Nanti kalau sudah lihat desain Zhang Tianyao mungkin tidak mau melihat lagi karena mual. Kau tulis APA ini. Ketua Wang, tulisanku hanya berantakan, tapi pemikiranku tidak ada masalah. Harus bawa 10 satelit. Kenapa 8? Itu kesalahan dasar. Parameternya. Semua salah. Tidak jelas, Ketua Wang. Dia sama sekali tidak bisa. Omong kosong. Aku. Ini parameter baru yang aku rancang sendiri, kamu tahu kan? Bagaimana buktinya? Ikuti desainku saat dikembangkan. Aku yakin tidak akan ada masalah. Mungkin saja. Giliranmu. Ketua Wang, masih perlu melihat? Apa dia bisa merancang sesuatu? Jangan ribut. Roket yang dapat membawa 20 satelit. Kau berhasil. Kau benar-benar berhasil. Ketua Wang, kau bercanda-kan? Lihat saja sendiri. 20 buah. Dia benar-benar berhasil. Kita salah. Dia adalah Dewa Z. Apalagi yang ingin kalian katakan? Berlutut den minta maaf. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Dia buat sebuah naskah, mengklaim bisa bawa 20 satelit. Kalian percaya juga? Ketua Wang, dia mungkin saja menipu kita. Benar sekali. Bukan pertama kali dia menipu. Teknologi kecepatan cahaya. Hal yang nggak mungkin diverifikasi aja berani dipamerkan. Langsung padukan komputer saja, biar jelas. Saya nggak sabar lihat kalian berlutut minta maaf. Kami juga. Naskah yang saya tulis sudah meniru Dewa Z, pasti menang. Zhang Tianyao, sampai sekarang kasih kamu kesempatan. Asal berlutut dan minta maaf. Kenapa banyak bicara? Yang seharusnya minta maaf itu kalian. Harap nanti kamu masih bisa sombong. Mulai mencocokkan. Semua terungkap, saya adalah Dewa Z. Zhang Tianyao, kamu pura-pura jadi saya. Lihatlah, kecocokan Zhang Juga meningkat. Lihat kecocokan Ketua Zhang juga meningkat. Aku sudah bilangkan, nama besar Dewa Z tidak pantas. Oh tidak, turun lagi. Benar-benar dia. Semua sudah jelas, akulah Dewa Z yang sebenarnya. Cepat sujud dan minta maaf. Tidak. Dokumen lama itu. Memang aku yang menulis. Fakta jelas, masih berani mengelak. Alasan saya bukan pasangan cocok. Saya bukan lawan yang sepadan karena level dan gaya saya 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, gaya dan level permainan. Tidak mengerti. Bukankah menurut Anda yang dikatakan itu konyol? Mengapa kalian tidak berlutut dan memohon maaf kepada kami? Aku tidak kalah. Kenapa kau berlutut? Baiklah. Berlututlah, atau aku akan merobek lisensi insinyur. Tidak hanya di bidang desain roket. Tidak bisa masuk ke industri terkait insinyur. Tunggu aja, pasti jadi Kamu. Ketua Wang harus bicara. Orang seperti dia yang berperilaku buruk, mencuri identitas dan prestasi saya, berhak tinggal di bidang teknik?
Hancurkan, hancurkan. Wah, ini berita besar. Kuka. Benar-benar konyol. Tunggu sampai kalian mengerti sendiri baru kita bicara. Tianyao bukan itu Dewa Z? Bagus berani-beraninya mengganggu anakku. Pergi que ton paquet jadis. Ayo. Astaga, kalian sedang apa? Kalian lepaskan Ligong. Dengan alasan apa kalian menangkap Ligong? Punya hak apa merebut Lepaskan Ligong, masalah hadapi saya. Gila ya. kamu wanita ini? Aku memang mau ribut. Mau gimana kalian? Yang paling heboh itu kamu. Berani ya, Lu. Apa yang aku nggak berani? Berhenti. Dia susah payah masuk grupku, dia nggak bisa kehilangan pekerjaan ini. Emang ada urusan sama aku? Salahkan diri sendiri aja. Baiklah. Aku minta maaf. Kak Yangan Belutut. Kak. Ketuas. Kikshang. Kalau begitu berlututlah. Janya, 88888. Berlutut minta maaf. Beranti. Beranti. Ayah ibu, kenapa datang? Ada yang bully anakku. Bagaimana aku tidak datang? Aku pikir siapa tadi? Orang tuamu miskin. Pantas dari jauh sudah tercium bau. Kemiskinan. Mau pasang badan untuk anak sampahmu ya? Kamu bisa bilang apa, tapi jangan hina orang tuaku. Kalau aku bilang kenapa? Orang tuamu yang payah ini. Cuma pakai barang palsu, labelnya belum dicap, menyebut mereka miskin menyanjung. Lalu pura-pura jadi aku. APA? Menirumu? Konyol. Anakku dikenal sebagai Dewa Z di dunia luar. Anakku dikenal sebagai Dewa Z. Apa yang kau tahu? Apa kau tahu apa arti Dewa Z? Dengar, TN Liu. Mereka adalah dua pecundang pemungut sampah yang berbicara omong kosong. Dan kau? Orang tuaku mengelola tempat barang rongsokan, bukan pengumpul sampah. Dan jika mereka pengumpul sampah, mereka masih bekerja dengan tangan mereka. Kuke. Aku tidak mau dengar omong kosong kalian, berlutut atau tidak. Bajingan. Beranti c'est 40. Berani juga kau memerhik. Kenapatidak. Bahkan aku ingin menamparmu 2 kali lagi. Awalnya ingin menyelesaikan ini diam-diam. Tapi kalian benar-benar tidak tahu diri. Ayah. Kamu. Di saat seperti ini, saya tidak akan menyembunyikannya. Saya adalah orang terkaya di Sia. Sherman Grubzang. Tidak mungkin. Pemimpin grup Sang. Ya. Zhang Yanyun. Keluarga yang hebat. Anak pemalas bilang dirinya adalah Dewa Z. Orang tua miskin lebih berani, mengaku orang terkaya di Sia. Seluruh keluarga ini tidak ada yang normal. Ayah. Kenapa kamu berbohong? Nak, aku dan ayahmu tidak berbohong. Seperti perusahaan kecil ini, sekali lambaian tangan, bisa beli puluhan. Ibu, kenapa ikut juga sih? Gaya kamu besar juga. Jangan pura-pura deh. Kamu percaya nggak kalau aku buat kalian bertiga tidur di jalan raya? Tapi gaya kamu lebih besar. Aku dengar dengan seksama. Bagaimana kita sekeluarga tidur di jalan raya? Masih pura-pura ya. Anakmu mengaku jadi Z, melanggar hak reputasi Direktur Zhang. Departemen Hukum pasti akan menuntut, tunggu saja dendanya. Hanya sedikit uang. Tidak banyak.
Hanya beberapa juta, cukup buat bikin kalian bangkrut. Apa? 100.000 yuan. Menghina orang. Dabao. Ya. Wah. Yuan. Aku punya. Tapi bukan untuk bayar kalian. Ini untuk menuntut kalian. Tianyao bekerja keras di perusahaan. Setiap hari kerja lembur sampai larut malam. Apa yang dia dapatkan? Potongan tidak masuk akal. Merusak lisensinya, bahkan memaksanya berlutut. Dan malah mengklaim nama besar Z sebagai milik sendiri. Benar-benar tidak tahu malu. Apalagi Departemen Hukum. Biar ku beritahu, Tim pengacara kami jauh lebih hebat. daripada tim kalian. Ayah. MA. Sudahlah. Bukankah supaya anakmu bangga? Sewa baju, kenapa repot? Bagaimana? Habisin, tertarik main peran? Tianyao. Tenang. Ayah banyak uang, tidak habis-habis. Dabao. Ai Greco sini biar tuan mudakena Laurent. Kamu bukan sopir teman ayahku. Tuan muda waktu itu. Kuma Main Sandawara. Tianyao. Jangan salahkan ayah menyembunyi. Aku juga berharap kamu tumbuh dewasa, makanya dari kecil. Mendidik kamu dengan sederhana. Semua salahmu, harusnya aku bilang dari awal, jangan rahasiain dari anak kita. Bu. Kamu dan ayah benar-benar orang terkaya di Dacia. Omong kosong orang terkaya di Dacia. Dapat banyak pemeran pengganti ya, aksi akting bagus, ajari Zhang Tianyao lebih awal. Dengan begitu dia bisa jadi peran Z lagi. Tidak percaya, kan? Lihat saja nanti. Wang Zigao. Saya harap kamu muncul di depan kami dalam 3 menit. Saya dia karapereyan taunan Tianzu Timur. President Wang. Kamu punya nomor Presiden Wang? Kamu punya nomor Presiden Wang? Saya tidak hanya punya nomornya. Dia juga saudara saya. Kamu pemulung sampah, bagaimana kenal Presiden Federasi Luar Angkasa Internasional? Mimpi di siang bolong. Menyuruh Presiden Wang tiba di sini dalam waktu 3 menit. Kamu pikir dirimu orang terkaya di Sia? Petugas keamanan, patahkan kakinya dan buang keluar, agar mereka tidak berpura-pura gila. Ya. Ayah ibu. Kalian pergi dulu. Aku menghalangi mereka buat kalian. Betul Paman Bibi. Ingin pergi. Bisakah kamu pergi, serang? Astaga. Keamanan ini punya keahlian yang hebat. Kakak. Rumahmu benar-benar orang terkaya di Dacia ya. Melukai orang, Direktur Zhang lapor polisi, tangkap mereka. Benar. Kalian tunggu saja masuk penjara kalian. Siapa yang mau masuk penjara? President Wang. Anda akhirnya tiba. Mereka sekeluarga. Putra menyamar sebagai Dewa Z. Ayahnya hanyalah pemulung miskin, malah bilang dirinya orang terkaya, dan tanpa malu mengaku sebagai kakak besar Anda. Iya kan? Dia menyuruh Anda datang dalam 3 menit, tidak menganggap Anda. Diam. Kamu Z-God? Kenapa kamu tidak mengenal mereka? Ketua Wang, kenapa Z-God harus kenal sama 2 orang tua itu? Dasa Brengsek. Kenapa Anda memukul saya? Saya menderita karena kalian. Maaf, Tuan Zhang. Saya ternyata salah lihat. Yang harus minta maaf itu Tianyao, bukan saya. Ketua Wang, kenapa Anda membungkuk pada mereka? Mereka cuma orang miskin, layakkah? Bodoh. Tahukah kamu? Mereka orang terkaya di negara ini. Dan Deshen adalah anak mereka. APA? Tidak mungkin. Ini. Tidak mungkin.
Ketua Wang. Anda bercanda, kan? Iya, Ketua Wang. Keluarga mereka cuma satu yang ngumpulin sampah di stasiun daur ulang. Mungkin berhubungan dengan orang terkaya? Anda pikir saya sama seperti kalian tidak bisa melihat? Dia adalah zat Tuhan. Baru saja saya dapat berita. Program daur ulang roket berhasil sempurna. Kamu tahu siapa yang melakukannya? Anak PAK Zhang. Yaitu Z Dewa. Zhang Tianyao yang melakukannya. Berani mengaku sebagai dia. Untuk menipuku. Aku tidak sengaja. Aku melakukannya demi. Aku lakukan semua ini demi Pak Liu, ini demi perusahaan. Mohon, biarkan aku pergi. Bicara dengan Pergi. Kalau bukan karena kamu, kejadiannya tidak akan seperti ini. Tianyao, bagaimana kita atasi ini? Ingin ambil yang milikku. Ya, gaji kami ditahan. Juga bonus kami. Dan penghargaan luar angkasa dunia. Beri. Semuanya ku berikan padamu. Bukankah ini terlalu baik hati? Lao Wang, biarkan kami mengurusnya. Baik. Mulai hari ini, cabut sertifikat insinyur Zhang Yun. Blokir secara permanen di seluruh industri. Den Liu Miaoyan. Batalkan semua sertifikat kedirgantaraan di bawah nama perusahaannya. Jangan biarkan dia masuk ke bidang teknik lagi. Tuan Zhang, tahu saya salah. Mohon padamu. Dewa Z, saya salah. Tolong lepaskan saya. Bawa dia pergi. Tidak, Ketua Wang. Tuan Liu. Saya tidak bisa kehilangan perusahaan. Dewa Z, kita dulu sangat akrab. Di forum, saya mohon bantulah saya. Posisi presiden perusahaan, gaji tahunan 10 juta biar ku kasih buat kamu. Kenapa? Semuanya gara-gara Zhang Yun, kalau bukan karena dia. Z Shen, aku juga minta maaf padamu. Maaf ya. Kamu cuma bilang maaf saja cukup? Kamu menyalahkan kakakku. Aku. Gak apa-apa, semuanya udah lewat. Pak Ketua Wang, silakan berikan penghargaan. Penyerahan penghargaan. Sertifikat penghargaan. Sudah siap? Zhukue 1. Hitung mundur peluncuran. 5, 4, Mini Alakan.